Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar dengan NIM 105311111321. Di sini saya akan memperkenalkan atau memberikan tutorial atau tata cara penggunaan aplikasi Menjet. Menjet sendiri atau Man Manager merupakan aplikasi perangkat lunak pemetaan pikiran komersial yang dikembangkan oleh Menjet. Perangkat lunak ini menyediakan cara bagi pengguna untuk memvisualisasikan informasi dalam peta pikiran dan diagram alur. Selanjutnya, di sini saya akan memasuki aplikasi Menjet itu sendiri untuk memberikan tutorial atau tata cara pemetaan yang akan kita buat. Di sini terdapat central topic. Di sini kita dapat mengklik materi atau mata pelajaran apa yang kita ingin buat untuk pemetaan. Contohnya kita ambil Al-Quran dan Hadis, itu kan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di sini materinya itu mengenai Al-Quran dan Hadis. Di sini kita klik central topic, kemudian kita klik materi pokok yang akan diberikan kepada peserta didik. Di sini kita tulis Al-Quran. Setelah itu, Al-Quran dan Hadis ini pasti mempunyai banyak pembagian-pembagiannya. Nah, di sini ketika kita ingin akan memberikan cabang pada di sini cabang bagiannya Al-Quran dan Hadis, kita klik Al-Quran dan Hadis terlebih dahulu. Kemudian di sini terdapat subtopik untuk menambahkan cabang dari Al-Quran dan Hadis itu. Di sini kita klik, nah muncul cabang pada Al-Quran dan Hadis ini. Selanjutnya kita bagi Al-Quran dan Hadis untuk pembagiannya. Di sini kita klik main topik untuk mengetik Al-Quran sebagai cabang dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran, selanjutnya kita bagi lagi Hadis, kita klik new subtopic saja. Nah, di sini tertambahkan dua cabang pada Al-Quran dan Hadis. Nah, kita tambahkan di sini Hadis. Al-Quran dan Hadis pasti mempunyai bagian-bagian pokok. Contohnya kita klik Al-Quran, kita klik, kemudian kita tambahkan cabang-cabangnya. Nah, di sini sudah tertambahkan subtopik. Subtopik di sini untuk bagian-bagian pada Al-Quran seperti definisi Al-Quran, kemudian kita tambahkan lagi bagian pada Al-Quran itu, kita klik Al-Quran kembali untuk menambahkan new subtopik atau subtopik. Nah, kita klik, sudah tertambahkan bagian-bagian selanjutnya pada pembagian Al-Quran sendiri. Kita tambahkan di sini seperti nama Al-Quran. Selanjutnya, jika kita masih ingin menambahkan bagian-bagian pada Al-Quran itu, kita bisa kembali mengklik new subtopic untuk menambahkan subtopiknya. Jika dirasa sudah cukup pada pembagian Al-Quran ini, kita stop untuk menambahkan subtopik. Ini ada tujuan untuk
jika dirasa sudah cukup untuk pembagian dari materi Al-Quran ini, kita melangkah ke hadis. Seperti halnya cara kita menambahkan sebuah pembagian pada hadis ini, kita klik new subtopik. Nah, sudah ada subtopiknya, maka kita tambahkan di sini seperti definisi hadis. Selanjutnya kita tambahkan lagi subtopik pada hadis itu seperti tujuan dan fungsi hadis. Nah, jika dirasa pembagian materi ini, jika dirasa pemetaan materi ini sudah lengkap, maka sudah cukup pemetaan yang atau penambahan subtopiknya. Di sini kita juga bisa menambahkan gambar. Kita klik insert untuk menambahkan gambar. Di sini kita dapat menambahkan gambar pada materi, seperti kita dapat menambahkan pada materi Al-Quran seperti gambar Al-Quran. Di sini kita dapat menambahkan melalui insert, kemudian ada tulisan image, kita insert image profile. Di sini ada gambar Al-Quran, kita klik, kemudian kita insert. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Jika kita ingin memperkecilnya, maka kita tarik bagian ini sehingga kecil. Nah, kita ingin besar, kita tarik kembali. Terus sebaliknya. Nah, di sini ada pembagian definisi Al-Quran. Kita dapat memberikan sedikit penjelasan dengan menambahkan notes. Kita dapat memilih itu kita menambahkan secara vertikal atau horizontal. Nah, kita di sini dapat menambahkan notes atau catatan kecil berupa penjelasan mengenai definisi Al-Quran. Nah, di sini kita bisa mengklik notes untuk menambahkan catatan penjelasan apa itu Al-Quran. Kita mengklik vertikal, kemudian kita dapat memberikan penjelasan pada apa itu Al-Quran atau definisi Al-Quran sendiri. Seperti, nah, di sini sudah diberikan penjelasan itu Al-Quran merupakan terminologi, yaitu firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Rasul atau baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf itu yang disampaikan kepada kita secara mustawir. Nah, setelah dirasa penjelasan mengenai apa itu Al-Quran sudah selesai, maka kita klik close. Nah, di sini terdapat gambar kecil berupa seperti buku dan pulpen. Jika kita klik di sini, maka muncul penjelasan-penjelasan mengenai apa itu Al-Quran. Nah, di sini kita jika kita ingin menambahkan itu nama-nama Al-Quran, kita juga bisa menambahkan melalui link, melalui hyperlink, melalui file dan lain sebagainya. Kita di sini tambahkan melalui hyperlink gitu. Jadi di sini sudah ada nama-nama Al-Quran. Untuk kita mendapatkan nama-nama Al-Quran melalui hyperlink atau link dari internet, kita klik kanan, kemudian kita di sini copy link address atau copy alamat link yang akan kita masukkan pada main manager. Kita copy, kemudian kita masuk ke main manager, kemudian kita tambahkan pada hyperlink. Di sini ada tertulis add hyperlink, kita klik,
di sini kita dapat memberikan link yang dari internet tadi. Nah, sudah ada, kita klik OK. Nah, di sini ada gambar berbentuk E. Di sini ini merupakan lokasi dari link yang berkaitan dengan nama-nama Al-Quran itu. Di sini juga tujuan diturunkannya Al-Quran. Kita bisa menambahkan melalui file saja. Nah, di sini jika kita ingin menambahkan sebuah file, kita klik di sini tujuan diturunkannya Al-Quran. Kita klik, kemudian kita klik attachment untuk menambahkan file. Di sini terdapat ada di attachment untuk menambahkan sebuah file pada dokumen di laptop kita yang berkaitan dengan materi. Di sini ada nama filenya. Di sini kita klik saja pada file ini. Di sini ada berupa kedudukan Al-Quran, karena filenya berdasarkan kedudukan Al-Quran. Nanti kita ganti tujuan diturunkannya Al-Quran di situ menjadi kedudukan Al-Quran. Kita tambahkan, kita klik OK. Di sini karena filenya berkaitan dengan kedudukan Al-Quran, maka di sini kita ganti jadi pokok materinya itu jadi kedudukan dan Al-Quran. Nah, setelah itu sudah dirasa penjelasan-penjelasannya, maka jika kita ingin menambahkan penjelasan mengenai definisi Al-Quran, kita bisa menambahkan melalui link, melalui file, melalui notes atau catatan kecilnya. Begitupun dengan tujuan dan hadis. Di sini juga kita dapat menambahkan sebuah penomoran. Pak, kita klik home. Di sini ada priority. Di sini kita klik priority untuk menambahkan bagian pertama. Di sini juga pada bagian kedua kita tambahkan bagian poin kedua. Terus begitupun berlanjut hingga seterusnya. Begitupun pada hadis. Di sini kita tambahkan. Setelah dirasa pembagian materinya sudah mencakup semua apa itu Al-Quran dan hadis dan pembagian pemetaannya, di sini kita juga pada bagian ini kita ada mengklik desain untuk mengubah background pada pemetaan kita. Ini kita dapat menambahkan select image, menambahkan gambar. Di sini kita bisa mengklik warna biru. Nah, di sini backgroundnya sudah selesai ditambahkan. Maka kita dapat menyimpan file ini melalui kita dapat menyimpannya secara langsung dengan mengubah namanya dan lain sebagainya. Di sini jika kita ingin menambahkan melalui presentasi, Word dan lain sebagainya atau melalui web, kita klik export. Kemudian di sini ada banyak export to spreadsheet, ada PowerPoint, ada Word. Nah, di sini karena kita ingin menyimpannya melalui web, maka kita dapat mengklik export as web page. Nah, di sini terdapat select template untuk mengatur apa yang disimpan di bagian mana atau template-templatenya. Nah, di sini ada aqua green atau dark green. Di sini kita klik aqua green, kemudian klik kemudian kita klik OK.
Kemudian di sini kita dapat menambahkan di mana kita ingin mengekspor file. Misalkan di sini kita ekspor pada library, ini ada file, kita klik OK, kita klik save. Nah, di sini sedang mengekspor. Nah, di sini sudah terekspor pemetaan kita, maka kita klik open untuk mengeceknya. Di sini karena jaringan saya sedang bermasalah, maka di sini loading. Nah, ini dia pemetaan kita. Di sini terdapat yang pertama itu ada Al-Quran, ada definisi Al-Quran, ada nama-nama Al-Quran. Di sini terdapat linknya dan select Al-Quran. Di sini ada Word. Begitupun dengan hadis. Itu saja tutorial atau tata cara penggunaan Menjet itu sendiri. Sekian dari saya. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.